Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31. Pertemuan Teman Lama. Alice menyiapkan pakaian kerja untuk Vera, menyusun setelan kemeja itu ke atas ranjang dengan rapi. Hari ini suaminya ada sidang penting di pengadilan. Pintu kamar mandi terbuka. Vera keluar dengan handuk yang melilit pinggangnya. Butiran air jatuh dari rambutnya yang basah. Alice beranjak untuk pergi meninggalkan suaminya. Ia sedang dalam mode diam, tak ingin mengajak bicara suaminya. Pertengkaran kemarin sore masih menyisakan rasa jengkel di hatinya. Vera menahan lengan sang istri, menariknya hingga Alice berbalik, dan menumbur dada bidangnya yang setengah basah. Lepaskan, nanti bajuku berantakan, ketus Alice memperingati. Kemeja serta rok span menjadi setelan favoritnya. Selain nyaman, wanita itu juga bisa menonjolkan lekuk tubuhnya, yang indah, dan Vera tak suka itu. Vera tidak melepaskan, ia memutar tubuh Alice menghadap ke arah depan, tangan kekar itu melingkar di pinggang. Lalu menyandarkan dagunya ke atas bahu Alice. Aroma wangi yang begitu segar menguar dari tubuh Alice, aroma buah-buahan dari sabun mandi yang ia kenakan. Kamu masih parah padaku, bisik Vera sembari mendekatkan hidungnya pada ceruk leher Alice. Wanita itu menghindar karena geli. Masih pagi, jika ingin memulai pertengkaran lagi hari ini, cepat bersiap-siap, kamu ada sidang kan pagi ini? Alice semakin kesal. Ia berusaha melepas rangkulan tangan lelaki itu. Semakin ia mendorong, justru tangan Vera semakin kuat mendekap. Kini lelaki itu mengecup pipi istrinya dengan mesra. Alice tersenyum tipis. Suaminya selalu bisa meredakan amarahnya dengan sentuhan kecil yang membuat hatinya berbunga. Pada dasarnya seorang wanita sangat suka disayang dan dimanja. Sikap Vera saat memperlakukan Alice membuat wanita itu bisa merasakan dirinya begitu dipedulikan. Perasaan yang dulu tak pernah bisa ia rasakan saat bersama mantan suaminya. Kamu kenapa selalu terlihat cantik dan menggoda sayang, apalagi bajumu ini. Terlihat terlalu kecil untukmu. Tangan Vera mulai menyusup di balik kemeja, mengusap perut rata istrinya dengan lembut. Tangan itu disekolahin gak? Jangan nakal, ini masih pagi. Omelan Alice mulai terdengar. Vera tersenyum simpul, kedua tangannya memegang kedua ujung kemeja Alice. Dan di detik berikutnya terdengar suara robekan panjang yang membuat kancing-kancing itu terlepas. Alice tersentak kaget. Mas, apa yang kamu lakukan? Kamu merusak bajuku. Lihat, kancingnya pada berhamburan. Gampang, sekarang kamu tinggal ganti baju yang lain saja sayang. Coba dengan santainya. Mas. Aduh, sakit sayang, ini KDRT. Ucap Bara spontan saat lengannya dicubit kuat oleh Alice. Dalam keadaan seperti itu, Alice melepas rangkulan Bara dari tubuhnya. Mendorong tubuh Bara menjauh. Kamu merusak pakaianku dan melecehkanku. Bara tertawa mendengar penuturan istrinya yang terdengar konyol. Ya sudah, kita lanjutkan dulu sampai tuntas, baru setelah itu kamu buat laporan tuntutannya. Ujar Bara sembari mengerlingkan matanya nakal. Alice berdecak geram melihat baju kesayangannya yang sedikit rusak. Walau sebenarnya masih bisa diperbaiki dengan memasang kancing-kancingnya kembali. Jangan coba-coba memperbaiki baju itu kembali dan memakainya. Mulai hari ini aku tidak suka. Kamu memakai pakaian yang memamerkan lekuk tubuhmu seperti itu. Aku tidak suka apa yang menjadi milikku dipertontonkan pada orang banyak. Ujar Bara tegas, seakan mengerti apa yang dipikirkan dalam otak istrinya. Alice menghantarkan kakinya dengan kesal, akan tetapi ia tak dapat membantah. Wanita kembali membuka lemari pakaian untuk memilih kembali pakaian kerja yang akan ia kenakan. Bara pun melakukan hal yang sama, mengenakan pakaian kerjanya. Pria itu mulai gila, terbakar api cemburu. Setiap ia memergoki mata para lelaki, menatap istrinya dengan pandangan lapar. Rasanya Bara ingin mengurung istrinya di kamar saja. Bara keluar kamar lebih dulu sementara Alice harus memilah dan memilih pakaian apa yang ia kenakan, agar sedikit tertutup. Hampir semua setelan kerjanya berupa kemeja dan rok span.
Setelah berkutat hampir setengah jam di depan lemari, akhirnya Alice memutuskan memakai blus lengan panjang, berwarna marun dengan full kancing, dan aksen pita di bagian leher, dan celana panjang berwarna hitam. Simpel, dan membuat Alice semakin anggun dengan kakinya yang tampak jauh lebih panjang. Pintu kamar terbuka, menampilkan Gisela yang berdiri di depan pintu, dengan wajahnya yang tak sedap dipandang. Pagi-pagi sudah membawa aura buruk, bikin gak mood saja nih orang. Gerutu Alice di dalam hati. Wanita itu membalas tatapan Gisela dengan tatapan santai. Ada apa? Tumben pagi-pagi jadi penjaga pintu kamarku. Aku mau kita bicara sebentar. Ada yang ingin aku bahas di antara kita. Cafe 4 Stars sesudah jam makan siang. Jelas Gisela. Mata Alice memicing menatap Gisela heran. Aku harap kamu datang. Tandas wanita yang kini sedang mengenakan rok selutut dengan kemeja biru itu. Alice mengetuk-ngetuk telunjuknya di bibir. Ia cukup merasa aneh dengan penampilan wanita itu pagi ini. Setelan yang ia kenakan seperti setelan untuk ke kantor. Bukankah wanita itu tidak bekerja? Lalu untuk apa ia berdandan seperti itu? Cafe 4 Stars lantai 2, sebuah ruangan plong yang tersusun beberapa kursi dengan konsep rooftop. Rumput sintetis yang terhampar serta atap kanopi yang membuat tempat itu menjadi teduh. Lantai atas kafe ini tak seramai lantai bawah di saat-saat jam makan siang seperti ini. Itu sebabnya Gisela memilih tempat itu untuk bertemu dan membahas sesuatu yang ia bicarakan kemarin. Alice kini duduk berhadapan dengan wanita yang memakai gaun vintage berwarna merah yang cukup mencolok di matanya. Nora. Pelayan menghampiri dan mencatat pesanan yang mereka pesan, hanya minuman dan sepiring cemilan untuk teman ngobrol yang mungkin akan menegangkan. Sekarang katakan, apa yang ingin kamu bicarakan? Aku gak punya waktu banyak, karena aku harus segera kembali ke kantor. Ucap Alice langsung setelah ia duduk. Wow, seorang wanita independen yang super sibuk. Cibir Gisela memulai perperangan kecil. Alice tersenyum tipis. Mau gimana lagi, hidupku terlalu sempurna jika aku habiskan dengan menjadi wanita rumahan. Menunggu suami pulang, entah pulang kerja atau mungkin bersenang-senang dengan wanita lain di luar sana. Tembak Alice dengan kalimat pedasnya. Seperti membunuh burung dengan batu, toh ia sangat yakin. Ajakan Gisela bertemu di tempat itu bukan untuk berbasa-basi, mengutarakan kata manis untuk menjalin hubungan yang disebut pertemanan. Alice, Dione, Kiona, Gisela memajukan punggungnya, sedikit agar jarak di antara mereka tidak terlalu jauh. Alice tersentak kaget, namun dengan cepat ia mengatur ekspresi terkejutnya. Itu kan identitas aslimu. Kamu pikir dengan make up bisa mengecohku? Aku tak menyangka. Babi putih gemuk yang dulu menjijikkan kini berubah menjadi anak angsa. Imbuh Gisela memindai penampilan Alice dengan tatapan merendahkan. Angsa putih yang indah, ralat Alice. Ia menegakkan kepalanya dengan gaya yang begitu anggun dan angkuh. Itu membuat Gisela muak. Ia merasa tersaingi dengan kecantikan yang Alice pancarkan. Gisela berdecak geram. Kau sengaja masuk ke dalam keluarga ini untuk menghancurkan rumah tanggaku kan? Jangan harap itu akan terjadi. Tepat sekali, aku juga senang jika kamu melawan, jadi permainan akan lebih menyenangkan. Alice terkekeh menghadapi Gisela dengan begitu santainya. Berbeda dengan wajah Gisela yang mulai menegang. Api permusuhan sudah terpancar di kedua bola matanya, merah dan menyala. Pelayan hadir menjadi perseteruan kalimat di antara mereka, menghidangkan air minum dan cemilan di atas meja. Lalu pamit untuk pergi, seketika suasana kembali menegang. Gisela langsung menyambar minumannya, mendinginkan sedikit hatinya yang mulai terbakar panas. Tak biasanya ia segugup ini menghadapi lawan, tetapi Alice, yang ia kenal dulu sangat berbeda dengan Alice yang sekarang, baik bentuk, fisik, dan sikap. Sebaiknya kamu tak perlu menghabiskan tenagamu untuk sesuatu yang sia-sia. Mas Gavin itu suamiku, dan ia cinta padaku, jadi percuma kamu mendekatinya. Ia tak akan tergoda. Benarkah apa yang membuatmu begitu percaya diri jika suami tersayangmu itu mencintaimu, ha?
Tentu saja ia mencintaiku, buktinya ia sanggup meninggalkanmu dan menjadikanku istrinya yang sah. Bahkan sudah hadir Brian di antara kami. Sebagai bukti cinta Mas Gavin padaku. Jawab Gisela. Bola matanya bergoyang. Di dalam binar matanya, Alice bisa melihat keraguan di hati wanita itu. Alice sudah tahu semua yang terjadi di antara mereka berdua selama 4 tahun belakangan ini. Gavin yang dulu begitu memuja calon istrinya, bahkan dengan keyakinan penuh untuk menikahi Gisela, ternyata tak begitu mencintai wanita itu. Saat ini Gisela sempurna dibandingkan seorang Alice yang gemuk. Setelah menikah, Gisela tak menarik lagi di mata Gavin. Ya, cinta Gavin seperti musim yang silih berganti, dari satu wanita ke wanita yang lain. Cinta itu begitu menggebu, hanya saat ia belum mendapatkan apa yang ia inginkan. Setelah dapat, maka cinta itu pun akan meredup, seperti bara api yang perlahan padam saat arang telah habis. Palsu, cinta Gavin palsu. Mungkin nafsu adalah gambaran yang tepat untuk mengartikan semua itu. Alice tak yakin jika seorang Gavin memiliki cinta yang tulus tak bersyarat. Iya, Mas Gavin menikahimu, tetapi bukan karena ia benar-benar cinta, tapi untuk memenuhi egonya sendiri. Cinta bersyarat, itu bukan cinta namanya. Alice menghela nafas pendek. Ia tak habis pikir dengan kebodohan wanita yang ada di hadapannya ini. Waktu 6 tahun tak cukup membuat Gisela sadar bagaimana posisi dirinya di hati seorang Gavin. Aku kasihan padamu, kamu sekarang persis seperti diriku yang dulu. Saat kamu berhasil merebut suamiku, kamu tidak benar-benar menang, Gisel. Tetapi kamu menggantikan posisiku. Istri sebatas status. Istri yang diabaikan keberadaannya. Istri yang haus akan kasih sayang dan perhatian. Istri pajangan yang bisa Gavin pamerkan. Dan di saat semua kelebihanmu tak lagi bersisa di matanya, kamu akan dicampakkan dan digantikan dengan wanita yang baru. Lanjut Alice, ia menarik gelas meminumnya. Untuk mendekat, mengaduk-aduk pipet yang ada di dalam gelas sebelum meminumnya. Kedua tangan Giselle terkepal di bawah meja. Kalimat panjang Alice seperti duri yang menusuk gedang telinganya, menjalar di setiap pembuluh darah dan tertinggal di hati dan jantung. Menimbulkan rasa sakit setiap ia menarik nafas. Dirinya seakan didorong mundur oleh Alice hingga terjerembab ke dasar jurang. Dengan harga diri yang terbanting. Siapa bilang, jangan sembarangan berasumsi dengan rumah tangga orang lain. Kami bahagia, suamiku juga begitu perhatian padaku. Semua yang kamu ucapkan itu hanya berdasarkan rasa iri hatimu saja. Apa kamu belum bisa move on dari suamiku? Kasihan sekali. Kini Gisela mencoba membalik keadaan. Ia yang mulai menekan Alice dengan kalimat-kalimatnya. Kau seperti Rada yang berusaha merebut Krishna dari Rukmini. Tapi sayangnya, cinta Krishna telah berpaling pada Rukmini. Dan tak akan pernah bisa menjadi milik Rada yang menyedihkan. Celah Gisela lagi membawa kisah dewa sebagai perumpamaan. Sudut bibir Alice berkedut. Untuk memuaskan kepercayaan dirimu, bagaimana jika pulang dari sini, aku akan beritahu Mas Gavin jika aku masih mencintainya. Aku ingin lihat apa Mas Gavin akan mengabaikanku sebagai bukti jika ia begitu mencintaimu. Atau justru sebaliknya? Entah kenapa aku sedikit meragukan ucapanmu itu. Aku yakin saat itu juga statusmu akan langsung berganti dari seorang istri menjadi mantan istri. Balas Alice mematahkan kepercayaan diri Gisela. Kau, dasar wanita tak tahu diri, sudah memiliki suami, masih saja ingin merebut suami orang lain. Kamu pikir dengan merusak rumah tangga orang lain, hidupmu akan bahagia, ha? Gisela mulai meninggikan suaranya, hingga beberapa pasang mata mulai menoleh, memperhatikan mereka. Sementara Alice masih dalam mode santainya, ia tak ingin menghabiskan suaranya hanya untuk bersitegang urat atas sesuatu yang tak penting lagi baginya. Gavin tak lebih dari masa lalu. Tak ada sedikit pun niat di hatinya untuk merebut lelaki itu dari tangan wanita yang ketenangannya kini ia usik. Kalimat itu seharusnya kalimat yang aku lontarkan padamu 6 tahun yang lalu.
Apa kamu sudah amnesia, Gisela? Jangan berlagak menjadi korban, karena sebelum hari ini terjadi padamu, kamulah yang lebih dulu menjadi tersangkanya. Mungkin ini karma atas kesombonganmu waktu itu. Gisela terdiam, matanya melebar dengan bibir yang bergetar menahan amarah. Ia ingin kembali berteriak, tetapi sudut mata dan telinganya menangkap keberadaan mereka-mereka yang mulai memperhatikan mereka. Gisela masih punya harga diri untuk mempermalukan dirinya sendiri di hadapan orang lain. Karma. Gisela tak percaya akan sesuatu yang menurutnya omong kosong. Namun ingatannya membawa ia kembali terkenang pertemuan mereka 6 tahun yang lalu. Sebelum perceraian Gavin dan Alice terjadi. Gisela seakan dejavu, semuanya terjadi hampir sama persis dengan posisi yang berputar. Jika dulu ia yang menegakkan kepala dengan kesombongan, tetapi kini semuanya berubah 180 derajat. Dirinya yang menjadi Alice dulu, istri menyedihkan yang terabaikan. Oh, jadi sekarang kau ingin membalas dendam padaku. Kau ingin menghancurkan pernikahanku. Tugas Gisela menarik kesimpulan dari pemikirannya sendiri. Tidak, tak ada yang perlu aku hancurkan dari pernikahanmu. Pernikahanmu saja sudah hancur sebelum aku kembali. Aku hanya perlu duduk manis sebagai penonton. Menunggu puing-puingnya jatuh berserakan dengan sendirinya. Lagi pula, Gavin bukanlah pria yang pantas untuk diperebutkan. Balas Alice. Ucapannya bagai goram besar yang kembali memukul telak hati Gisela hingga remuk. Kau, Gisela kehabisan kata-kata untuk membalas ucapan Alice. Semua yang dikatakan wanita itu benar adanya. Dada Gisela naik turun. Tak beraturan, rasanya hampir meledak. Alice menarik sudut bibirnya melihat ekspresi Gisela. Sudut bibirnya menarik senyum ke atas. Ia mulai menghabiskan minumannya hingga tersisa setengah. Lalu mengeluarkan 2 lembar uang kertas berwarna merah ke atas meja. Aku yang traktir, anggap pertemuan 2 teman lama. Alice sedikit mendorong kursinya ke belakang dan berdiri. Baru 2 langkah ia berjalan, wanita itu kembali berbalik dan menatap Gisela yang duduk tepat di sampingnya. Gisela mendongakkan kepalanya dalam keterdiaman. Pandangan mata mereka bertemu untuk sesaat. Daripada harus memilih menjadi Radha ataupun Rukmini, kenapa tidak memilih menjadi Revati saja? Wanita yang mendapatkan cinta Balram sepenuhnya, tanpa dibagi ataupun terbagi. Jika sudah tak memiliki arti, untuk apa lagi bertahan? Kalau kenyataannya, bertahan pun sudah tidak dihargai. Alice kembali menyunggingkan senyum tipis, kemudian melanjutkan kembali langkah kakinya. Meninggalkan Gisela yang terdiam, 1000 bahasa, dengan tangan yang masih terkepal dan tubuh yang bergetar. Jika sudah tak memiliki arti, untuk apa bertahan? Bertahan pun aku tidak dihargai. Gisela mengulang ucapan Alice di dalam hati, seperti terbius dengan ucapan itu hingga terbenam di bawah alam sadarnya. Sorot matanya memancarkan kebencian yang mendalam atas pengkhianatan Gavin dan juga sikap Gavin padanya. Bersambung.